Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sekarang kembali hadir sore hari ini dalam dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jemberana menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Kompol Marcel Doni SIKMH. Beliau adalah Wakapolres Jemberana. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Marcel, apa kabarnya? Kabar baik Pak. Sehat ya Pak ya. Sehat. Bagaimana perjalanan dari Jemberana ke Denpasar Pak? Sementara lancar. Lancar ya. Tidak ada penumpukan arus kendaraan Pak? Untuk sementara tidak ada. Memang ada beberapa mobil-mobil besar memang untuk memang jalur memang untuk ke Denpasar. Baik. Tetapi sementara aman, sangat lancar. Baik. Terima kasih Pak Marcel sudah hadir di studio tentunya pada sore hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jemberana. Dan yang pastinya sore hari ini kita sudah menghadirkan seorang praktisi hukum, Bapak Nyoman Budi Adnyana, SH, MH, CLH. Om Swastiastu Pak Budi. Swastiastu Pak Sehat Budi. selalu Pak Budi. Harus sehat Pak. Harus sehat Harus ya. sehat. Wah, ini walaupun apa ya namanya angka COVID lagi melandai di Bali, ini bukan berarti abai terhadap protokol kesehatan ya Pak harus ya. tetap taat. Harus tetap taat ya. Taat protokol. Jangan sampai yang kedua kalinya ya Pak. Mantan penyintas. Baik, terima kasih Pak Budi sudah hadir di studio. Baik, saya ke Pak Marcel dulu. Pak Marcel selaku Wakapolres Jemberana, kalau kita berbicara tentang keamanan, ketertiban masyarakat nih, bagaimana sebenarnya situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Jemberana ini sendiri Pak Marcel, di tengah COVID masih ada nih, COVID-19 seperti itu. Baik, terima kasih Pak Karang. Sebelumnya saya masuk. Untuk secara garis besar, wilayah Polres Jemberana, Kabupaten Jemberana, 1x24 jam ini aman terkendali. Untuk keamanan sendiri sudah melandai, untuk COVID-nya sudah melandai dan sudah keamanan yang kita di sana itu sudah terkendali dan sudah bisa masyarakatnya beraktivitas kembali. Untuk keamanan setiap hari Bapak Kapolres bersama dengan Bapak Dandim, kita Polri dan TNI selalu turun untuk menjaga keamanan wilayah Tabanan, wilayah Jemberana, wilayah Jemberana sampai ke perbatasan Tabanan kita selalu jaga. Artinya dari ujung barat sampai ujung perbatasan Jemberana dan Tabanan kita jaga dengan baik. Ya, dari bisa dikatakan ini ada 5 kecamatan yang ada di Jemberana pun situasinya cukup kondusif kah saat ini? Saat ini sekarang cukup kondusif. Kemudian untuk tindak kejahatan, tindak pidana sampai sekarang sudah masih melandai. Tidak paling hanya pencurian sudah kita tangani, unit resim sudah turun semua dan bisa mengendalikan. Jadi bisa dikatakan ini kriminalitas juga masih tetap ada dalam situasi pandemi saat ini Pak. Pak Marcel. Betul. Yang masih ada, tetapi itulah perlu kita sampaikan kepada teman-teman dan sebagai masyarakat, hilangkan kesempatan yang bisa membuat orang berbuat kejahatan. Artinya kita bersama-sama menjaga barang yang ada di rumah untuk juga tidak terjadinya pencurian. Tindak pidana yang paling menonjol saat yang terjadi di wilayah hukum Polres Jemberana seperti apa Pak? Mungkin yang tadi saya bilang Pak Karang, jadi mungkin pencurian dari handphone, kemudian pencurian uang yang ada di warung-warung, karena orang Jemberana itu merupakan jalur lintas dari Gilimanuk menuju ke Denpasar. Orang berhenti di warung membeli sesuatu, ketika warungnya penjualnya itu ke belakang, diambillah sebagian di situ. Mungkin kemarin uang, kemudian handphone. Tapi unit reskrim sudah menindaklanjuti dan sudah menangkap pelakunya yang kebetulan merupakan orang luar Bali. Itu. Jadi untuk narkoba Pak? Untuk narkoba sendiri ada juga. Untuk perbandingan tahun kemarin dan tahun sekarang terjadi penurunan
Artinya tahun lalu itu 17 kasus, sekarang 16 kasus. Baik. Artinya sudah ada penurunan 1 kasus itu. Kita harapkan masih tetap kondusif ya Pak ya, walaupun saat ini kita masih belum tahu nih kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Betul. Pak Marcel, Mbak Budi, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana, dan nanti kami juga akan mengajak Anda, silahkan Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami, masih dalam dialog Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana menjadi topik kita pada sore hari ini, masih bersama Wakapolres Jembrana, Kompol Marcel Zoni, dan juga seorang praktisi hukum yang kita hadirkan pada sore hari ini, Bapak Nyoman Budi Adnyana. Silakan nanti Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Pak Marcel, kalau tadi Pak Marcel mengatakan ini situasi di Kamtibmas secara umum cukup kondusif di Jembrana, wilayah hukum Polres Jembrana ini sendiri. Nah, bagaimana dengan data laka lantas yang terjadi? Apakah juga ada penurunan atau bagaimana? Baik, kalau untuk laka lantas sendiri, untuk perbandingan tahun kemarin dan tahun sekarang ada peningkatan. Peningkatannya sekitar 11 kasus untuk peningkatan laka lantas. Nah, itu diakibatkan karena mungkin perjalanan dari Gilimanuk sampai dengan perbatasan Tabanan dengan jarak yang cukup panjang, orang sering ngantuk di situ. Nah, sering juga orang juga lalai mungkin melihat rambu-rambu seperti itu. Makanya untuk itu dari Satlantas Polres Jembrana itu mengeluarkan rambu-rambu, mengeluarkan tanda peringatan untuk apabila capek segera istirahat, jangan memaksakan karena itu membahayakan diri sendiri dan juga orang-orang yang menggunakan kendaraan. Sosialisasi juga gencar dilakukan dari Polres Jembrana. Pasti. Untuk mereka yang melalui jalur tersebut. Betul. Jadi kalau data langgar lantas juga ada peningkatankah, Pak? Kalau pelanggaran juga ada, terutama orang-orang yang kadang yang tidak memakai helm. Nah, itu kemudian kelengkapan dari kendaraan motor itu sendiri atau mobil itu tidak lengkap. Dengan alasan mungkin karena katanya mati ataupun tidak menggunakan helm, padahal helm itu sangat berguna untuk masyarakat, untuk pengguna motor. Karena apabila terjatuh, yang kita harus lindungi pertama kali ada kepala. Tapi orang-orang hanya menyebutnya dekat, mungkin hanya 10 meter, 20 meter. Tapi Satlantas Polres Jembrana selalu mengedukasi masyarakat, sosialisasi untuk pentingnya penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan bermotor. Ya, kita mengetahui operasi Patuh Agung sudah berakhir pada tanggal 3 Oktober tersebut. Bagaimana hasil dari operasi Patuh Agung khususnya di wilayah hukum Polres Jembrana, Pak? Untuk wilayah Polres Jembrana kemarin sudah dilaksanakan operasi Patuh Agung dan mendapatkan beberapa hasil yang terutama adalah pelanggaran-pelanggaran kendaraan yang terutama helm, kemudian juga orang yang sering mengabaikan rambu-rambu, tidak boleh berbelok, dia belok. Tidak boleh memutar di jalan yang tidak diharuskan rambu-rambu, dia memutar. Karena itu membahayakan, Pak sekarang. Karena apabila sudah dilarang, tetapi dia tetap membelok, kita tidak tahu dari belakang atau depan pengguna penjalan itu ada spot yang tidak bisa terlihat. Itulah kenapa ketika berputar harus di tempat yang sudah ditentukan oleh aturan. Tindakan apa yang diberikan kepada mereka yang melanggar tersebut? Kita lakukan penilangan, kemudian penegakan hukumnya, kendaraan kita bawa, dan kemudian untuk menebusnya itu dia harus melakukan sidang nantinya di pengadilan. Baik. Baik. Apakah pos-pos penyekatan juga masih diadakan sepanjang khususnya di wilayah hukum Polres
Jembrana, Pak? Kalau Marcel. sekarang sudah tidak ada lagi pos penyekatan. Yang ada pos untuk di Gilimanuk saja. Iya. Nah, itu untuk menyekat orang yang datang dari Jawa menuju ke Bali. Kita Baik. lakukan pemeriksaan untuk kelengkapan kendaraan, kemudian surat-surat. Nah, untuk dari KKP atau kesehatan dari pelabuhan itu memeriksa rapid dan vaksinnya. Nanti akan divalidasi oleh aparat KKP. Kemudian apabila sudah dicap, dipersilakan untuk menuju ke tujuannya berikutnya. Tetapi kalau tidak lengkap, akan kita kembalikan ke daerah asal. Jadi pengawasan tetap dilakukan di pos pemeriksaan di Gilimanuk. Betul. Ya. Kita kalau di jalan-jalan itu Pak Karang, kalau di jalan-jalan itu tidak ada lagi pos penyekatan. Yang ada sekarang pos di pelabuhan Gilimanuk. Jadi fokusnya di pos pemeriksaan Gilimanuk kah, ataukah memang ada jalur-jalur yang bisa dilalui oleh mereka yang ingin masuk ke Bali? Katakanlah jalur-jalur tikus juga menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Betul. Kalau untuk sementara yang paling kita optimalkan sekarang adalah pos di Gilimanuk, terutama pintu masuk pelabuhan dari Jawa ke Bali. Itu karena untuk mengantisipasi adanya lonjakan masyarakat atau warga yang ingin berwisata ke Bali, tetapi harus mematuhi protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah Bali. Nah, kemudian kalau untuk jalur tikus, aparat-aparat dari Polsek, terutama Polsek Melayu, itu sudah setiap malam, setiap hari melakukan penyisiran di daerah pantai. Namun sampai sekarang nihil ditemukan ada yang lewat daerah pintu tikus itu. Selama dilakukan di pos-pos pemeriksaan di Gilimanuk ini sendiri, hasilnya seperti apa? Apakah ada warga yang diputar balik seperti itu, Pak Marcel? Banyak kadang mereka masuk datang, kadang-kadang juga ada yang rapidnya telat, rapidnya atau lewat tanggal, itu kita kembalikan. Gitu. Tetapi kalau memang ada kebijaksanaan dari KKP, kita lakukan rapid di sana, rapid di Gilimanuk, di pos Gilimanuk. Kemudian apabila dia negatif, kami persilakan. Tapi kalau memang dia terindikasi, kita isolasi, kita telepon dengan gugus tugas. Baik. Bahwa orang ini terindikasi ada setelah dirapid terindikasi ada kena COVID gitu. COVID, ya. seperti itu. Baik, Pak Budi, apa yang sudah dilakukan oleh jajaran Polres Jembrana ini sendiri, tentunya untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat Jembrana sendiri. Niki sendiri, kalaupun Pak Marcel mengatakan situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana ini cukup kondusif saat ini. Jadi kalau kita lihat mungkin semua aparat penegak hukum dalam beberapa bulan terakhir ini kan fokus ke penanggulangan COVID ya. Nah, jadi kalau tadi dibilang ada tindakan kriminal dan itu cenderung menurun lagi Pak ya. Seperti pencurian yang modal HP atau di warung seperti itu mungkin tindak kriminal yang mungkin ada sampai dengan saat ini. Tapi yang menarik itu kan gimana Jembrana dengan Gilimanuknya sebagai pintu masuk, itu yang paling penting sebenarnya. Jembrana sebagai pintu masuk, apalagi pasca PPKM seperti sekarang, dengan capaian sekarang kan sudah di bawah 50 untuk ini. Tingkat penyebaran hariannya sudah di bawah 50, tingkat kematian pun kecil. Ini kan prestasi yang harus dihargai dan dihormati, karena dengan seperti itu masyarakat sekarang mulai bersiap-siap untuk bisa gimana memulihkan kondisi mereka dari keterpurukan ekonomi yang sangat dalam di Bali ini adalah. Salah satu yang pernah saya lihat yang kejadian di Gilimanuk itu kan sampai masuk di media, Polres Jembrana melakukan menemukan dan kemudian memproses ada calon-calon tenaga kerja dari Jawa Barat itu pakai satu bus dan satu kendaraan travel, 48 orang itu antigennya palsu. Itu kan menjadi salah satu kasus, bahkan masuk di Kompas. Iya, oke. Jadi pola yang dilakukan itu kan oknum sopir ini, 2 orang sopir bus dan ini ketika sampai di Banyuwangi itu mereka memfoto KTP orang-orang yang akan lewat ini. Kemudian 1 jam kemudian dia sudah bawa hasil antigennya.
ketika kemudian sampai di Gilimanuk kena sweeping kan, kena sweeping itu ditangani oleh Polres Jembrana, kena sweeping. Kemudian petugas yang di Gilimanuk itu mengkonfirmasi klinik yang mengeluarkan itu, ternyata klinik yang bersangkutan tidak pernah mengeluarkan itu, dan itu 48 orang itu. Nah, kerja kayak gini kan perlu diapresiasi dan tetap harus dipertahankan oleh teman-teman yang bertugas di Jembrana, khususnya di Gilimanuk. Bayangkan itu 48 orang masuk yang menggunakan sertifikat palsu. Padahal itu kan ancaman pidananya besar sekali itu, baik yang membuat maupun yang menggunakan. Maksudnya siapa yang mencetak nih dokumen yang palsu ini, siapa yang menggunakan, sama-sama ancamannya 6 tahun penjara padahal itu pasal 263 ayat 2 itu. Dalam konteks ini kan jelas ada yang akan dirugikan kalau orang-orang yang sebenarnya belum terverifikasi lewat rapid ini bisa masuk. Nah, apa yang pernah kejadian itu, dan untuk tetap bisa ditingkatkan, misalnya penanganannya sangat bagus tadi di sana. Karena untuk sampai ke tahap sekarang dengan tingkat penyebaran di bawah 50, banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan di Bali ini. Kita harus PPKM dengan ketat, dan ketika ada orang positif kan dijemput waktu ini zaman PPKM itu, dijemput, dan itu kos sosial yang harus dibayar masyarakat karena upaya pemerintah ingin menekan kasus ini. Sudah tentu hal ini harus diikuti oleh semua pihak lain, terutama pintu-pintu masuk Bali itu. Sehingga apa capaian sekarang tidak lagi kemudian melonjak lagi. Singapura kan hilang, lonjak, pusing juga Singapura. Tapi dengan apa yang dilakukan secara umum di Indonesia dan khususnya di Bali, dari 1.400 tingkat gininya sampai sekarang di bawah 50, itu kan udah prestasi bagus. Moga-moga aja herd immunity ini bisa berlangsung dengan baik di Bali, dengan kita sama-sama menjaga pintu masuk ini biar tak nanti disuplai dari luar lagi yang terpapar ini. Mungkin itu Pak. Baik, jadi kita juga mengetahui beberapa daerah tempat tujuan wisata juga sudah dibuka untuk wisatawan domestik. Kemudian tanggal 14 ini pintu masuk untuk mancanegara juga sudah akan dibuka. Ini memberikan pekerjaan tambahan juga mungkin untuk pengawasan mereka yang ingin melakukan perjalanan darat. Ini apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jembrana khususnya di Gilimanuk, pos pemeriksaan Gilimanuk, seperti apa Bapak Budi melihatnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Marcel? Jadi apa yang diputuskan oleh pemerintah misalnya bahwa penerbangan internasional mau dibuka, domestik pun mau dibuka. Ini kan tidak semata-mata hanya sebuah keputusan yang mendadak seperti itu. Banyak perhitungan-perhitungan sampai sebelum ke tahap itu. Bahkan sebelum diputuskan penerbangan ini dibuka kan berapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu sudah terjadi buka, tak jadi. Karena apa? Gimana bisa membuka ketika dipakai acuan 1 minggu aja? Hari ini misalnya sudah turun, lagi 2 harinya naik. Sampai kemudian saya yakin pemerintah sudah punya parameter yang cukup valid ya. Kapan memutuskan ini? Kita memahami bahwa situasi ekonomi masyarakat yang terlibat dalam dunia pariwisata ini cepat-cepat menginginkan itu. Kita pun semua ingin, tidak ada yang tidak menginginkan kan Pak Karang. Tetapi kan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan biar tidak terjadi sudah dibuka diulang lagi, kejadiannya kan jadi susah. Jadi terutama perjalanan darat seperti Pak Karang tadi bilang bahwa dari Gilimanuk mau masuk ke Denpasar itu memang harus diperketat. Karena apa? Sangat berat menumbuhkan kesadaran biar kita sama kesadaran yang masif, betul. Sama-sama punya kesadaran. Ini semua untuk saling melindungi kok. Jadi kita pakai maskernya bukan hanya untuk kita, tapi melindungi orang dan melindungi diri sendiri kan itu. Nah kalau pengertian seperti ini kesadarannya sama, tentu kan lebih mudah Pak Arang. Jadi tetap harus diperketat di sana, walaupun situasi udah melandai di Gilimanuk harus diperketat.
mungkin kami titip lah sama Pak Marcel dan kawan-kawan di sana biar dijaga pintu gerbang masuk Bali. Iya, dan seperti yang saya tanyakan kepada Pak Marcel, ini juga bukan hanya menjadi fokus di pintu masuk Bali, khususnya di Gilimanuk, tapi ada jalan-jalan jalur yang kecil, tidak bisa dikatakan ilegal seperti itu juga menjadi perhatian dari pihak kepolisian, khususnya Polres Jemberana, Pak Marcel. Ya, betul. Kita masih selalu memantau jalur-jalur tikus itu supaya meningkatkan pengamanan di sana juga, supaya tidak masuk barang-barang juga yang yang ilegal masuk juga, apapun orang juga ataupun yang lainnya. Yang berpotensi membuat ketidaknyamanan di Bali tentunya. Betul. Baik, Pak Marcel, Pak Budi, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Jemberana. Dan pemirsa, di sesi berikutnya kembali kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Anda bisa berpartisipasi nanti, bertanya lebih banyak lagi atau memberikan masukan kepada narasumber kami dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Jemberana. Masih bersama Wakapolres Jemberana, Kompol Marcel Zloni, dan juga ada praktisi hukum Bapak Nyoman Budi Adnyana. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Jemberana masih menjadi topik kita di sore hari ini di Halo Kamtibmas. Masih bersama Bapak Kompol Marcel Zloni, beliau merupakan Kapolres Jemberana, dan hari ini pun kita sudah kedatangan Bapak Nyoman Budi Adnyana, seorang praktisi hukum. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Pak Marcel, kalau berbicara tentang tugas dari polisi, tentunya bukan hanya memerangi Kamtibmas saja saat ini, tapi juga fokus ke vaksinasi. Betul. Nah, ini ya, kalau kita berbicara tentang vaksinasi di Jemberana, bagaimana Pak? Untuk vaksinasi sendiri, kami juga mendapatkan perintah dari Bapak Kapolri juga dari Bapak Presiden, kepada kita semua anggota Polri dan TNI untuk melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi ataupun yang baru vaksinasi pertama, kita lakukan vaksinasi kedua. Dalam arti untuk Jemberana sendiri vaksinasi sudah 95%. Nah, untuk yang 5%-nya ini masih lansia, kemudian orang yang ada penyakit bawaan, kemudian mungkin ada anak-anak yang seharusnya sudah divaksinasi tapi belum. Ya, ini makanya setiap hari Bapak Kapolres selalu turun langsung bersama kesehatan, kemudian dari dinas kesehatan, kemudian dari TNI Polri turun untuk melaksanakan minimal sehari itu harus sudah ada banyak yang divaksinasi. Artinya juga menjemput door to door atau dibawa ke puskesmas oleh para babin untuk dilaksanakan vaksinasi. Ini kan demi herd immunity di kita, khususnya di Jemberana, supaya bisa terlaksana dengan baik dan kekebalan tubuhnya bisa melawan terhadap COVID. Jadi bisa dikatakan dari 5% itu pun sendiri sudah dilakukan jemput bola yang sudah dilakukan untuk dilakukan vaksinasi tersebut. Ya, kita langsung jemput bola ke door to door. Kita nama-nama sudah terdata, para babin, kemudian personel polsek, anggota personel dari Paurkes kesehatan dari Jemberana, Polres Jemberana, melakukan penjemputan dengan kendaraan untuk memudahkan mereka untuk kita langsung kita laksanakan vaksinasi di sana. Jadi bisa dikatakan juga ini keterlibatan babin juga sangat berpengaruh terhadap mereka atau masyarakat Jemberana yang belum mendapatkan vaksinasi. Betul. Babin Kamtibmas kami juga dengan Babinsa dari Polri, TNI setiap hari harus turun langsung, setiap hari harus mencari orang-orang yang belum vaksinasi. Karena sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kami yang diberikan oleh Bapak Kapolda ke Kapolres dan ke kami untuk melaksanakan membantu program dari pemerintah untuk bersama-sama memerangi COVID ini. Ada target dari pihak Polres Jemberana, Pak? Ada. Setiap hari kita minimal kita harus melakukan vaksinasi sebanyak 350 orang.
minimal per hari. Ya. Dari 5 kecamatan tersebut. Dari 5 kecamatan dan bisa lebih, kadang bisa sampai 750, kadang kemarin 1.200 gitu. Tapi sekarang Bapak Kapolres selalu menemukan kepada kita untuk kita bersama-sama bergabung dengan masyarakat, dengan TNI, kita lakukan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin itu perlu sekali dalam rangka mengurangi efek dari pandemi ini. Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari Polres Jemberana sendiri terhadap mereka yang belum divaksinasi ini, Pak Marcel? Artinya mungkin orang berpikiran vaksinasi itu mungkin sakit pertama, Pak ya. Mungkin juga ada sesuatu yang bisa hoak itulah. Kita menangkal hoaknya ini dengan memberikan edukasi bahwa vaksin ini sehat, bahwa vaksin ini tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang dilarang oleh orang-orang yang menganggap bahwa vaksin itu berbahaya. Tetapi vaksin ini sebenarnya bisa mencegah kita terkena dari efek COVID itu. Dan setiap hari juga para babin juga selalu berputar memberikan edukasi supaya orang-orang itu tidak terpercaya oleh hoak-hoak yang ada di medsos. Baik, Pak Budi, seperti yang saya sampaikan, ini tugas dari pihak kepolisian khususnya Polres Jemberana bukan hanya memerangi Kamtibmas saja, tapi juga fokus ke vaksinasi, dan itu juga sudah dilakukan untuk memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jemberana, bagaimana pentingnya vaksinasi tersebut di musim atau di masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Jadi vaksinasi ini kan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Jadi salah satu cara hidup baru kita ketika ada COVID ini kan kita harus vaksin. Bisa Pak Karang bayangkan kalau orang tidak vaksin sekarang, dia akan bisa ke mall tidak? Pasti tidak bisa. Gimana orang harus ada validasi peduli lindungi? Mau keluar kota juga tidak bisa. Masuk hotel pun kadang-kadang harus kita validasi. Jadi di samping ini soal kesehatan juga mempengaruhi kreativitas dan aktivitas kita. Kan awal-awal mungkin agak ribet, tapi sekarang sudah menjadi suatu keharusan, dan bagi mereka yang dari awal menolak untuk vaksin dan sampai hari ini tidak vaksin, kan sama dengan mengisolir diri kan, tidak bisa berpergian, tidak bisa ke mall dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka misalnya di tingkat masih di desa atau di kampung di pelosok, cara yang diambil oleh Polres Jemberana dengan jemput bola itu mungkin suatu yang sangat bagus, karena kan tidak semua masyarakat bisa terjangkau dengan utuh informasi tentang gimana cara penanganan COVID termasuk vaksinasi ini. Ada daerah-daerah yang mungkin terisolir, yang sosialisasinya kurang, sehingga teman-teman dari kepolisian yang ada di tiap desa atau kecamatan bisa mensosialisasikan itu. Apalagi capaiannya cukup bagus ya, seperti yang dibilang Pak Marcel tadi, 300 sampai 700 sampai 1200. Nah, kalau semua pihak melakukan hal seperti itu di Bali, tentu harapan adanya herd immunity yang menyebabkan kita bisa kebal karena sama-sama sudah vaksin, sama-sama sudah menerapkan protokol akan tercapai. Artinya hampir sudah tidak ada tempat bagi mereka yang menolak vaksin itu. Karena komunitas dan kehidupan sosial kita sudah mensyaratkan itu sebagai salah satu gaya hidup. Jadi aneh aja kalau orang sekarang datang ke rumah, dia tidak vaksin itu. Nah, gimana membumikan ini dan menjadikan ini sebuah keharusan, karena COVID ini nyata. COVID ini memang ada, dan sebagian dari kita pernah mengalaminya, termasuk saya sendiri pernah kena. Dan tahu sekali gimana menyakitkannya kena COVID itu. Nah, untuk itu saya apresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah, aparat keamanan. Kalau tidak dengan sosialisasi dan peraturan yang tegas, itu akan sulit tercapai. Gimana Indonesia dengan 200-an juta penduduk disadarkan untuk ikut prokes, disadarkan untuk vaksin, itu bukan pekerjaan mudah. Di Bali yang 4 juta aja penduduknya kita pusing di sini. Tidak semua memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama bahwa ini harus dilakukan. Tapi beriringan dengan waktu, kesadaran itu akhirnya ada.
Mereka yang sebelumnya menganggap ini sebagai konspirasi atau apa, akhirnya kena COVID juga kan. Kan di sana dia berenung, ternyata apa yang saya pikirkan dan saya anggap ini tidak ada, ternyata ada. Mungkin aja konspirasi tentang farmasi ada, tetapi COVID-nya sendiri memang ada. Dan itu harus kita antisipasi dan hadapi dengan protokol kesehatan dan vaksin itulah. Baik, pemirsa, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana, dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tentunya dari pihak Polres Jembrana pun sudah memberikan edukasi, sosialisasi bagaimana pentingnya vaksinasi di saat pandemi COVID-19 ini sendiri. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jembrana untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat, khususnya masyarakat Jembrana di tengah pandemi ini sendiri. Juga tetap dilakukan patroli tetap dilakukan, Pak Marcel. Patroli masih tetap dilakukan, Pak Karan. Jadi setiap malam, setiap hari pun sampai subuh pun kita bersama dengan anggota-anggota itu selalu melaksanakan patroli untuk mengamankan masyarakat yang sedang beristirahat terutama. Nah, kemudian bekerja sama juga dengan aparat-aparat yang lain, kemudian mungkin dari calang, kemudian dari desa, dari itu tetap setiap malam kita lakukan pos kamling berkeliling gitu. Pos kamling berkeliling juga ada. Masih ada. Berarti ada terobosan-terobosan kreatif juga yang dilakukan dari Polres Jembrana untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Baik, kalau untuk dari Polres Jembrana sendiri ada namanya Si Jalak. Nah, artinya dari program dari Bapak Kapolres untuk mengamankan masyarakat yang sedang beristirahat pada malam hari. Kita nyalakan pada saat patroli itu menggunakan lampu rotator dengan menyalakan blue hazard. Artinya untuk mengurangi niat seseorang yang akan berbuat kejahatan ketika melihat rotator berjalan di jalanan, otomatis akan diketahui, wah itu ada polisi di sana, Pak Karan. Nah, itu sedikit mengurangi niat ataupun menghilangkan sekali orang yang akan berbuat jahat. Dan itu Si Jalak juga setiap hari dilakukan? Setiap hari setiap hari pasti dilakukan. Nah, kemudian kalau memang sudah terjadi tindak pidana, tim tindak dari unit Satreskrim itu bernama Kurawa. Kurawa itulah mereka yang beranggota sekitar 12 orang, mereka akan mengejar pelaku-pelaku tindak pidana itu sampai kemanapun. Gitu. Nah itu merupakan program dari Bapak Kapolres untuk mencegah adanya kejahatan, dan apabila sudah terjadi kejahatan maka kita harus mengungkap kejahatan itu. Kemudian ada terobosan yang lainnya yang memberikan bisa dikatakan untuk memberikan pelayanan juga kepada masyarakat. Ya, untuk memberikan pelayanan Bapak Kapolres sudah terutama untuk SIM, SKCK, kemudian pelayanan sidik jari. Itu sudah ada untuk SKCK sendiri, ada mengepung, melayani sampai ke kampung. Jadi mengepung, melayani sampai ke kampung. Ya, itu kan simbol daripada Jembrana. Kita gunakan mengepung, melayani sampai ke kampung. Jadi anggota Intel melakukan langsung sampai kampung menjemput bola, menyampaikan siapa yang ingin membuat surat keterangan langsung di tempat, on the spot. Surat keterangan seperti apa saja yang bisa dilayani ke kampung-kampung sampai ke kampung-kampung, Pak Marcel? Itu SKCK, kemudian SIM, kemudian sidik jari. Nah, sidik jari sendiri ini bernama Si Jalak Bali Barat. Adanya sidik jari kita sampai ke orang ingin membutuhkan pelayanan dari kepolisian. Dengan adanya kita di spot di kampung-kampung itu, artinya membuat kemudahan. Artinya mereka tidak usah lagi ke Polres, tidak usah. Mereka cukup langsung di on the spot di desanya, di wantilannya pun sudah bisa. Gitu. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan di saat ini. Betul, dengan prokes, masker, kemudian hand sanitizer, dan sudah vaksin. Ya. Jadi ada hari-hari tertentu masyarakat bisa mengetahui kapan mengepung itu akan mereka dapatkan nantinya, atau desa mereka yang dikunjungi dari Polres Jembrana. Itu pas hari libur, pada saat hari libur, kemudian pada saat sore hari. Ya, pada saat hari libur, Sabtu Minggu, kemudian hari tanggal merah,
kita hadir di sana. Jadi polisi tidak ada liburnya. Jadi masyarakat bisa mengakses kapan dan di mana pelayanan itu bisa didapatkan. Bisa. Kita punya website www.polresjembrana.com. Nah, di situ ada informasi terkait kapan ada SKCK Mengepung, kemudian SIM booster, juga ada satlantaspolresjembrana.com. Jadi masyarakat yang ingin membuat SIM tinggal memasukkan saja data-data di situ, langsung nanti dia akan mendapat nomor antrian. Begitu datang nanti untuk mengetes, sudah langsung tanpa harus antri, sudah langsung muncul namanya. Wah, ini bagaimana dengan apresiasi dari masyarakat terhadap terobosan kreatif yang digagas oleh Kapolres Jembrana ini sendiri, Pak Marcel? Iya, mereka sangat senang ya, Pak. Mereka sangat senang karena ada kemudahan yang diberikan oleh Polri, terutama Polres Jembrana kepada masyarakat, terutama yang mungkin di Pukutatan ataupun Gilimanuk yang ada di ujung, itu mereka sangat senang sekali. Artinya dari kepala desanya pun mengucapkan banyak terima kasih dengan kehadiran dari SKCK Mengepung ini, kemudian SIM booster, kemudian si Jalak Bali Barat ini juga. Baik, Pak Budi, ini terobosan yang luar biasa juga, yang bisa dikatakan ini secara psikologis juga semakin mendekatkan masyarakat kepada polisi, dan masyarakat juga tidak jauh-jauh perlu datang langsung ke kantor polisi untuk mengurus kelengkapan administrasinya. Bahkan mereka didatangi oleh polisi untuk mengurus surat-surat seperti SKCK, seperti yang kata Pak Marcel, ada SIM booster, kemudian ada sidik jari, seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut pandangan saya, ini polisi modern tuh kayak gitu. Kalau dulu mungkin masa kecilnya Pak Karang, saya lihat polisi kan kesannya takut kan? Takut ya? Takut kan? Takut. Kalau sampai diajak ngomong sama polisi pasti bermasalah secara hukum kan? Kan seperti itu? Iya. Kalau orang sampai dipanggil kantor polisi, tetangganya langsung nuding. Wah, ini ada apa? Konotasinya udah negatif aja. Nah, itu polisi masa lalu, Pak. Nah, polisi modern itu ya seperti yang Pak Marcel bilang. Jadi modern dalam artian bahwa teman-teman di kepolisian memahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Yang salah satunya adalah melayani masyarakat kan gitu. Di samping melakukan penegakan hukum. Kalau dalam melayani masyarakat seperti yang Pak Marcel bilang tadi kan udah jelas tuh. Dengan Mengepung melayani sampai ke kampung itu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan 25 tahun yang lalu loh, Pak. Iya. Bahwa akan seperti itu kan. Betul. Yang dimana masa kecil kita takut lihat polisinya harus minggir lari itu. Sekarang justru dari teman-teman kepolisian yang sangat mempunyai inisiatif untuk gimana membumikan peran-peran pihak kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Itu dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum signifikan sekali Pak perubahannya, Pak Marcel. Saya bukan muji Pak Marcel ini, karena saya pengacara, Pak. Saya pengacara udah 25 tahun, saya tahu betul. Waduh kan. Saya tahu betul. Nah, jadi kalau dulu itu kita melihat dari segi fasilitas saja. Kalau dulu kan pakai mesin ketik kletok-kletok, Pak. Saya ngalami, Pak. Jadi kalau salah ketik barang 2 kata itu ngulangnya itu selembar, Pak, kadang. Diulang selembar. Terus kalau dulu tempat-tempat penyidikan tuh kadang-kadang pengap, bawa rokok kan gitu. Nah, sekarang justru fasilitasnya udah bagus, dan setiap masyarakat yang datang pun ditanyai. Ketika misalnya kita mendampingi pemeriksaan setelah jam 12 siang, dipersilahkan makan siang dulu. Itu hal-hal yang sesuatu yang bisa kita bayangkan bahwa terjadi seperti itu. Masyarakat pun kesadaran hukumnya udah bagus. Kalau dia melihat ada sesuatu yang kurang berkenan dianggap, misalnya dalam proses penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, ruang untuk melakukan upaya hukum namanya pra-peradilan itu terbuka. Kalau dulu 25 tahun lalu pengacara ngajukan gugatan pra-peradilan bisa dimusuhin sama teman-teman penyidik. Tapi kalau sekarang setiap hari sidang pidana di Pengadilan Negeri Denpasar ada pra-peradilan. Dan teman-teman di kepolisian, penyidik menganggap dan Binkum menganggap itu sesuatu yang wajar karena memang diatur oleh undang-undang. Nah, situasi dan pemahaman inilah yang bisa katakan Pak, ini teman-teman di kepolisian udah menuju modern.
baik dalam pengabdian maupun penegakan hukum. Itu loh Pak Marcel. Iya. Bukan uji-uji ya. Ya, oke. Jadi terobosan kreatif yang dilakukan oleh Polres Jemberana khususnya juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat khususnya di Jemberana seperti sejalak itu sendiri dengan menghidupkan laboratorium itu sendiri itu sangat kreatif sekali kreatif, Pak Budi melihatnya. Ya, sangat kreatif karena seperti yang dia bilang. Kalau mereka orang yang punya niat jahat, ketika ada patroli dan sirine seperti itu, memang pasti akan berkurang atau hilang niat jahat. Paling tidak dia menunda untuk melakukan hal itu. Pak Budi dan Pak Marcel, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jemberana masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas sore hari ini. Masih bersama Bapak Kompol Marcel Doni, beliau merupakan Wakapolres Jemberana, dan juga ada Bapak Nyoman Budiatnyana, seorang praktisi hukum yang sudah hadir pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain masih kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Pak Marcel, dengan terobosan-terobosan kreatif dari ide dari Pak Kapolres dengan Sijala, kemudian Mekepung, tentunya memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jemberana untuk bisa dikatakan untuk melakukan aktivitas, kemudian melayani sampai ke kampung seperti surat-surat yang mereka butuhkan seperti itu, betul, Pak Marcel ya? Ya, betul Pak. Jadi memang kita program dari Pak Kapolres kita untuk memudahkan masyarakat mengakses kepolisian, Polres Jemberana khususnya, memberikan pelayanan yang sangat-sangat membantu untuk masyarakat. Ya, kita sudah memberikan apa yang kita bisa, kita harus laksanakan. Jangan kita menunda-nunda. Gitu. Baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini sendiri, kita mengetahui ini semua sektor terdampak dan berakibat kepada perekonomian yang sangat luar biasa. Termasuk juga mungkin di Jemberana ini sendiri. Adakah dari Polres Jemberana wujud kepedulian terhadap sesama dalam situasi pandemi COVID-19 ini sendiri, Pak Marcel? Iya, Pak Karang. Jadi Polres Jemberana dalam masa pandemi COVID khususnya ini, kita sudah melakukan peduli kasih, kita memberikan sembako, kemudian beras, kemudian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak, terutama kita berikan bantuan, dan mereka sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat memang mereka membutuhkan pada saat ini. Kemudian juga bantuan-bantuan yang disalurkan dari pemerintah pusat, kita sudah juga salurkan juga kepada masyarakat membutuhkannya. Dari 5 kecamatan itu sudah merata kita bagikan semua. Oke, Pak Budi, aktivitas sosial, kegiatan sosial, peduli kasih pun sudah dilakukan dari pihak Polres Jemberana terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini sendiri. Menurut Pak Budi? Ya, jadi bagaimanapun COVID-19 ini kan dampak ekonominya sangat berat untuk Bali yang mengandalkan industri pariwisata. Jadi multiplier efeknya itu gila, karena pariwisata ini kan menjadi sangat-sangat tiarap. Semua wilayah di Bali akan terdampak, karena walaupun tidak ada kawasan wisata di daerah itu, tapi kan perputaran uang di Bali ini didominasi dari uang pariwisata. Nah, kalau kita lihat situasi yang sekarang ini dan seperti apa kita harus bersikap, memang diperlukan kepedulian dari semua pihak untuk sama-sama ikut meringankan, terlepas dari berapa jumlah dan berapa banyak itu. Tapi kepedulian itu yang penting untuk dilakukan sebagai solidaritas sosial kita dengan teman-teman yang mungkin kurang beruntung dalam situasi ini. Misalnya di PHK dari pekerjaannya, atau tidak bisa melakukan pekerjaan lagi karena akses ekonominya terhambat. Tapi pelajaran penting dari COVID ini kalau menurut saya itu sudah saatnya kita tidak bertumpu sepenuhnya kepada dunia pariwisata. Mungkin ada sektor-sektor lain yang perlu dikembangkan, misalnya pertanian. Kenapa kita tidak mulai memanfaatkan lahan pertanian di desa untuk bisa dikelola secara modern, misalnya oleh anak-anak muda
yang selama ini sepenuhnya menggantungkan diri kepada dunia pariwisata. Sehingga ketika terdampak sekali, tidak seperti waktu ini. Kita lihat di sepanjang Renon itu kan, jalan itu kan banyak sekali yang berjualan dan melakukan aktivitas ekonomi, ya mereka mungkin yang kurang beruntung dalam masa COVID ini. Kalau soal kepedulian, ini kan waktunya sangat panjang, 1,5 tahun. Semua pihak pernah mungkin yang punya komitmen melakukan solidaritas dan memberikan tali kasih kepada masyarakat yang terdampak. Tapi di luar pemerintah, sektor swasta pun tidak sanggup kalau selama 1,5 tahun melakukan itu untuk mensupport itu. Sudah saatnya kita masyarakat Bali ini mulai memikirkan alternatif. Kita kan udah berapa kali karena walaupun ini skala paling besar, kita pernah kena bom Bali 1, Bali 2, dampaknya kan kelihatan sekali. Dari sana mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk lebih membuat diversifikasi atau hal lain dari pariwisata apa sih yang bisa menghidupi kita di sini. Mungkin itu salah satu hal yang perlu menjadi pemikiran, di samping memang kepedulian dari semua pihak yang masih mampu untuk memberikan bantuan. Terlepas dari berapa jumlahnya tentu harus diapresiasi juga Polres Jemberana yang sudah melaksanakannya. Baik, Pak Marcel, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jemberana ini untuk menjaga bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Jemberana agar kondusif walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Baik, Pak Karang, terima kasih. Kita untuk masyarakat Jemberana mungkin diharapkan ya untuk berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan, patuhi segala peraturan-peraturan terutama untuk lalu lintas sendiri, aturannya untuk dipatuhi, kelengkapannya kendaraan juga harus dipatuhi, motornya harus menggunakan helm ya pakai. Kemudian untuk menjaga barang yang dijaga supaya tidak terjadi niat orang berbuat kejahatan untuk dihindari menaruh barang-barang yang bisa diambil atau dilakukan pencurian. Makanya itu untuk kita menjaga barang-barang yang kita miliki dengan baik. Kemudian di masa pandemi ini diharapkan masyarakat untuk tetap patuh prokes dan selalu melaksanakan 5M dan juga melaksanakan vaksinasi. Demikian. Dan sosialisasi edukasi kepada masyarakat agar tetap melaksanakan vaksinasi tetap dilakukan oleh Polres Jemberana. Tetap dilakukan. Setiap hari kita lakukan bersama Dinas Kesehatan Jemberana, kemudian TNI, Polri juga kesehatan dari Polres. Kita setiap hari melakukan vaksinasi harus. Baik, Pak Marcel, Pak Budi, terima kasih sudah sharing. Tetap jaga protokol kesehatan, itu yang terpenting di saat pandemi ini sendiri, dan yang pastinya yang belum vaksinasi harus segera vaksinasi. Saya Madi Sukenar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om. Pak Marcel.